Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11, di bawah satu perikop ucapan syukur dan doa. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11 ini mengisahkan tentang ungkapan syukur dan terima kasih Paulus bagi orang-orang percaya di Filipi. Mereka tidak hanya bermurah hati dalam mendukung Paulus, mereka juga setia bahkan ketika dia dipenjarakan. Paulus mengaku berterima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang percaya ini dalam semua doanya. Pada saat yang sama, Paulus menaruh harapan besar agar gereja di Filipi terus mendewasakan dan mempererat hubungan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus, Injil merupakan wujud daripada kasih karunia Allah kepada manusia yang berdosa, di mana Kristus diutus untuk menjadi penebus dan menjadi korban pengganti bagi umat manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Injil merupakan perekat yang mengikat setiap orang percaya di dalam ikatan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus mengembangkan sikap doa, pujian, dan juga doa syafaat yang seperti dilakukan oleh Kristus bagi semua orang yang hidupnya telah dipanggil dan diubahkan melalui pendengaran dari kabar baik tentang Injil kasih karunia yang mulia itu. Paulus percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya
akan terus bekerja sampai pada akhirnya. Karena sejak jemaat di Filipi mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat mereka, maka mereka selalu ada di dalam hati Paulus. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara di Roma. Dan sebagai warga negara Roma, Paulus sedang melakukan pembelaan atau naik banding kepada kaisar. Kita tahu Paulus dipenjarakan dengan tuduhan menyebarkan agama baru. Tetapi semua yang dialami oleh Paulus diterimanya dengan sukacita, karena bagi Paulus pemenjaraannya terhadap dirinya justru membuat Injil semakin tersebar. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah Paulus bersaksi. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus yang diperlihatkan dalam kehidupan Paulus bukanlah kasih yang didasarkan pada emosi semata. Sebab kasih Kristus adalah kasih yang murni, yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sehingga kasih itu menghasilkan buah-buah roh yang mengalir keluar dari dalam diri kita kepada sesama kita. Dengan demikian, ketika kita tinggal di dalam Kristus dan hidup di dalam ketaatan pada pekerjaan baik yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kasih Kristus akan tumbuh di dalam hati kita sebagai buah roh. Dan kita dimampukan olehnya untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ketika kasih Kristus diwujudkan dalam hati kita, kita menemukan kasih itu untuk diterapkan ataupun diaplikasikan kepada orang lain dan bukan hanya untuk diri sendiri. Kasih itu meliputi kesediaan untuk mengampuni dan melupakan yang hanya dapat berakar pada kasih Kristus bagi kita. Ketika kasih Yesus benar-benar memenuhi hati kita, kita menemukan sukacita di dalam Tuhan yang tak terlukiskan dan kedamaian di hati kita yang melampaui pemahaman manusia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.